Universitas Diponegoro atau yang biasa dikenal sebagai Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di Tembalang, sedangkan kampus utama lainnya terletak di Peleburan. Universitas Diponegoro memiliki 13 fakultas yang terdiri dari 11 fakultas pada tingkat sarjana, sekolah vokasi, dan pasca sarjana. Sebagai wujud pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro mewujudkannya dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Meskipun hingga kini pandemi belum berakhir, Universitas Diponegoro tetap berupaya agar kegiatan kuliah kerja nyata tetap terlaksana. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu pelaksanaan kuliah kerja nyata dilaksanakan secara daring di kampung halaman masing-masing. Kuliah kerja nyata periode ini berlangsung selama 45 hari, terhitung dari 30 Juni hingga 12 Agustus 2021 dengan mengusung tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Perkenalkan, saya Dina Nurlita Dewi dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Saya merupakan bagian dari kuliah kerja nyata pulang kampung Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020-2021 yang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Salamrejo merupakan salah satu kalurahan dari 8 kalurahan yang ada di Kapanewon Sentolo dengan luas wilayah sebesar 421.362,5 hektar. Kalurahan Salamrejo berjarak 5 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan 13 km dari ibu kota kabupaten. Batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Sungai Progo, sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Tuksono, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Sukorno, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sentolo. Secara administratif, Kalurahan Salamrejo terbagi menjadi 8 pedukuhan, yaitu Pedukuhan Klebaan, Mentobayan, Giyoso, Karangwetan, Kidulan, Disil, Salam, dan Kerandung. Kalurahan Salamrejo termasuk dalam topografi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 54 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata di wilayah ini adalah 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70% hingga 90%. Banyaknya curah hujan di Kalurahan Salamrejo sebesar 2000 hingga 2500 kubik. Sebagian besar tanah Kalurahan Salamrejo dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kalurahan Salamrejo mencapai 5.800 jiwa yang terdiri dari 2.816 penduduk laki-laki dan 2.984 penduduk perempuan. Rata-rata penduduk mengenyam pendidikan hingga SLTA dan mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh dan petani. Kalurahan Salamrejo memiliki beberapa potensi unggulan, di antaranya
berpotensi di bidang pertanian khususnya komoditas jagung. Kalurahan Salamrejo juga merupakan gudangnya seni dan budaya. Potensi di bidang seni dan budaya meliputi karawitan, jadilan, seni tari, oglek, jemparingan, pembuatan topeng, wayang golek, wayang kulit, wayang orang, ketoprak, upacara adat, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat kerajinan serat alam dari daun pohon gebang yang diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Tanpa bisa dipungkiri, hingga kini pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 justru semakin melonjak tinggi, ditambah dengan adanya virus COVID-19 varian Delta yang terbukti memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dibanding virus COVID-19 varian lainnya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dianjurkan oleh CDC Amerika Serikat adalah mengoptimalkan penggunaan masker. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah masker yang selama ini kita gunakan sudah optimal? Berdasarkan penelitian, penggunaan masker kain saja hanya memiliki efektivitas sebesar 51,4%. Sedangkan penggunaan masker medis saja masih menyisakan celah antara masker dengan wajah, sehingga efektivitasnya hanya sebesar 56,1%. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan masker yang digunakan? Metode yang pertama adalah simpul tali masker. Yuk simak langkah-langkahnya. Pertama, siapkan masker medis. Kemudian, ikat tali masker sedekat mungkin dengan ujung masker. Lalu, lipat dan selipkan kedua ujung masker ke bagian dalam. Dan pastikan tidak ada celah yang terbuka saat masker dipakai. Penggunaan masker dengan metode ini memiliki efektivitas sebesar 77%. Metode yang kedua yaitu menggunakan double masker. Pertama, gunakan masker medis di bagian dalam. Kemudian, gunakan masker kain di bagian luar. Penggunaan masker dengan metode ini dapat meningkatkan kemampuan filtrasi masker dan meningkatkan kerapatan masker, sehingga efektivitas perlindungannya meningkat menjadi 85,4%. Lalu, penggunaan double masker seperti apa yang tidak tepat? Yang pertama, mendouble masker medis dengan masker medis. Mendouble masker medis tidak meningkatkan keketatan masker pada wajah, sehingga efektivitas perlindungannya pun tidak meningkat. Yang kedua, mendouble masker kain dengan masker kain. Yang ketiga adalah mendouble masker N95 atau KN95 atau KF94 dengan masker apapun, sebab masker N95 atau KN95 atau KF94 sudah memiliki desain yang rapat dan memiliki kemampuan filtrasi droplet 94-95% sehingga tidak perlu didouble lagi. Yuk optimalkan penggunaan maskermu, mari sama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Desa Salamrejo termasuk desa yang memiliki banyak tanaman herbal seperti jahe, kunyit, kencur, sereh, temulawak, temu mangga, temu kunci, temu hitam, temu putih, jeruk nipis, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu,
Saya ingin mensosialisasikan terkait tata cara pemanfaatan herbal untuk dijadikan obat tradisional guna tercapainya masyarakat yang sehat. Program ini direalisasikan dalam bentuk buklet yang dibagikan kepada masyarakat melalui grup WhatsApp dan pembagian jamu tradisional guna mendukung tercapainya program kerja. Kesan saya untuk KKN dari Undip tahun 2021 di Kelurahan Salamrejo, khususnya di Padusunan Giyoso, sangat membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana caranya mentaati protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan tumbuhan di sekitar lingkungan agar bisa dijadikan obat tradisional untuk menjaga kesehatan, menjaga kekuatan imun kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada KKN Universitas Diponegoro Semarang. Untuk program KKN-nya sangat membantu sekali di masyarakat sini, khususnya untuk bidang kesehatan, perawatan lingkungan, untuk kebersihan lingkungan dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.